Orang Indonesia demen banget tuh kalau hal-hal dari luar itu lebih dikedepankan daripada apa yang kita punya. Saru apa tidak itu sebenarnya baliknya di kepala kita. Kepala kita mesum ya mesum. Nggak usah ini. Oh, bendera ini One Piece. Disandingin sama bendera merah putih. One Piece iya. Dong bayar. Ketawa. Singkat sekali ya. Please come to Moscow. Kira main. Oh enggak, maksudnya gitu dong. Yain. Yang kedua. Kembali lagi di episode yang ketiga programnya Baperan Bahasa Perempuan. Enggak, gue kok perhatiin ya, busananya si Jeng Kristin ini sem-sem mulu deh kemarin. Oh, gitu. Sekarang hitam lagi. Oh gitu. Enggak, kemarin itu cross. Silang. Tapi emang masih ada ya zaman sekarang pakaian apa tuh namanya kebaya? Masih ada ya? Tatang, bintang tamu kita siapa sih? Tawa-tawa aja lu. Ngapain di situ? Gue penasaran nih soal kebaya masih tren nggak sih? Karena tema kita kan perempuan berzirah kebaya. Wow, zirah baju perang. Apa kabar nih? Panggilannya apa? Ses, Jeng, Eyang, Bude. Hut. Kalau di komunitas kita kebetulan manggilnya sih Mbak, Tete, Uni, Kakak, ya kan? Usi. Enggak, perempuan tuh nggak pernah tua, salah kamu. Jadi perempuan tuh nggak pernah tua. Kalau Aku anggap kamu tuh udah kayak adik aku sendiri. ini kalau kamu salah kayak tadi tuh, sama. Bersam dulu. Tema kita kan tadi apa, perempuan berzirah kebaya. Emang benar-benar aktivis atau pelaku di kebaya? Enggak juga, enggak aktivis, enggak. Enggak aktivis juga. Aktivis harus aktif terus kan, kita enggak. Pencinta, pelaku. Dari kebaya nih cuman salah satu cara untuk belajar banyak budaya Indonesia yang kaya. Intinya itu sih. Jauh mana kakak udah mendalami? Kalau Di ini kebaya kebaya, kurang lebih sih ini udah jalan 11 tahun ya. Baru 11 tahun. Baru ya? Salah ya? Karena kalau konsistensi saya di yang lain-lain lebih lama lagi kan. Gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya kebaya itu pintu kita atau jendela kita lah. Kalau kita nggak mau bilang pintu kegedean, kita bilangnya jendela kita untuk kemudian belajar tentang budaya Indonesia yang lain. Yang kan katanya Indonesia kaya kan. Katanya. Nah katanya setelah berkebaya kemudian belajar banyak unsur budaya yang terkait dengan kebaya, ternyata beneran kita kaya, bukan katanya lagi, memang beneran kaya. Tapi banyak yang nggak sadar, banyak yang kemudian tidak tahu bagaimana memanfaatkan kekayaan itu. Gue mau ke warung dulu. Siap. Di mana Subuhin nih? dulu lah. Jangan lupa ya, minum, cemilan 10. Ini udah tahu nggak enak, udah lu lanjut ngobrol deh. Ya udah. Terus kak, dengan kebaya ini kakak udah bisa bagaimana perkembangan apa dengan kebaya ini kak? Ya kalau kebaya sih ya sekarang kan kebaya itu pertama sudah ada hari khusus untuk kebaya secara nasional di Indonesia. Itu tanggal 24 Juli setiap tahunnya. Tahun ini adalah tahun kedua kita merayakan hari kebaya. Lalu kebaya juga sudah direcognize oleh UNESCO menjadi budaya dunia tak benda dari 5 negara di Asia Tenggara. Hebat juga ya. Ya, termasuk Indonesia. Ya, di dalamnya. Termasuk Berarti Indonesia. membawa juga nama Indonesia ya. Iya, jadi kebaya sekarang adalah barisan budaya dunia yang tak benda. Jadi kalau kita bicara tak benda, kenapa? Padahal kan ini benda ya. Karena yang diambil adalah nilai-nilai apa yang menyertai sebuah kebaya.
Tapi kalau budaya kemudian hanya dilihat per se untuk cari, wes Sorry, datang, guys, mantep. Jauh, 2 kilo. Ya 2 kilo mah deket, cuman 2.000 langkah. Studio kita cuma luas. Jadi ke dapur itu 2 kilo. Cuman 2.000 langkah. Sementara kan 7.000, 10.000 biasa. Oh, ikut program ini jogging 5.000 langkah, 5.000 ya. 10.000 Kak, 10.000. per hari. Jadi nanya kenapa sih? Bahwa kita ini nggak sendiri. Gitu. Kita ada perwakilan juga dari namanya JJC. Apa tuh? Jalan-jalan sore. Jalan-jalan core gitu. Sore ya. Dari jurnalis Jakarta klub jurnal apa bro? Jakarta Jurnalis Center di Center. Jadi nanti mereka ini akan membantu kita dalam proses produksi syuting dari Baperan gitu. Nah begitu dah pokoknya nanti benar-benar di profesi itu ternyata dilirik disorot begitu. Lanjut Jeng. Iya, jadi yang tadi pertanyaan nih Bang Imo, potong aja. Tahu sih main motong nih kebiasaan, push up lagi nih. Kalau sponsor perlu Iya, disebut. jadi tuh, gimana kakak, keuntungan apa gitu selain keuntungan maksudnya selain Jadi sebenarnya keuntungannya pertama ya belajar banyak ya. dapat? Kita banyak tahu ilmu apa yang selama ini kita nggak tahu, kita jadi tahu. Itu paling utama. Saya sih berharap banyak orang tidak menggunakan budaya untuk semata-mata untuk hanya melihat faktor finansial, kemudian untuk politik ya. Bahwa itu terjadi mungkin sekali, tapi jangan menjadi tujuan lah. Bahwa kemudian misalnya dengan kita berbudaya, kemudian kita populer, kemudian dengan berbudaya, kemudian mungkin kita mendapat keuntungan finansial, itu bonus. Misalnya kayak kita kemudian mendapat ada hari kebaya khusus, kemudian kebaya menjadi warisan budaya dunia tak benda dari 5 negara di Asia Tenggara, itu semua bonus. Bukan tujuan. Tujuan kita adalah bagaimana budaya kita yang katanya kaya tadi itu hidup terus dan jangan punah. Karena kalau sudah punah, hilang, itu artinya kita tercerabut dari akar bangsa kita. Saat ini di tengah tren fast fashion ya. Nah, kebaya itu menjadi salah satu yang coba kita bumikan lagi bahwa nggak perlu juga fast fashion, kita bisa begini dan tetap mengembangkan UMKM yang lain yang terkait. Gimana tanggapan kakak nih kalau ada yang mengklaim kebaya bukan budaya dari Indonesia? Wah iya sebagai kakak pelakunya gitu juga kan? kayak mengklaim tuh. Jadi kalau dalam budaya itu ada namanya akulturasi budaya. Akulturasi budaya artinya budaya-budaya negara. Karena akulturasi budaya itu terjadi karena apa kan gitu? Sifat manusia berpindah tempat, bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Begitu juga dengan budaya dia bawa. Jadi sebenarnya di dalam teori kebudayaan itu tidak ada budaya asli, plek ketiplek asli gitu. Kita jadi tidak dalam budaya itu tidak ada batas-batas teritorial. Beda dengan batas negara yang kita kenal. Jadi memang tidak ada batas teritorial untuk budaya karena satu budaya dengan budaya lain saling mempengaruhi. Memang ini kan kreativitas kepala manusia, kemudian kebutuhan itu bisa sama. Kebutuhan misalnya di daerah tropis kita mungkin berbusananya dengan bahan yang lebih ringan. Misalnya kita contohnya yang busana yang lebih mudah dan lain-lain. Jadi tidak ada satu budaya yang bisa kita klaim bahwa ini milik kita 100%. Bahwa mungkin itu dikreasikan awalnya dari kita, tapi pasti terinspirasi oleh hal-hal lain yang di luar bangsa Indonesia misalnya kalau kita bicara Indonesia. Jadi kenapa sih kebaya akhirnya kita registrasi bersama-sama dengan 4 negara lain? Karena mereka memang perempuannya punya tradisi untuk berkebaya. Kalau Indonesia bilang ini punya kita, buktinya mana? Kita tidak punya bukti kuat mengatakan bahwa kebaya 100% hanya ada di Indonesia atau dibuat di Indonesia atau lahir di Indonesia per se 100%. Kita tidak punya bukti. Bukti itu di mana sih kalau di dunia ini? Research. Hasil risetnya mana? Yang tertulisnya mana? Nggak ada Manuskrip kita sangat minim. Sementara di negara lain yang kita bilang mereka mengklaim itu justru kuat.
kita terpapar dengan banyak budaya luar dan kita kebetulan nih, bukan dalam maksud apapun, tapi orang Indonesia demen banget tuh kalau hal-hal dari luar itu lebih dikedepankan daripada apa yang kita punya. Sementara orang di luar melihat kita, wow kaya banget, literally kaya ya kan. Kita lagi di Jaksel ya. Kalau bahasa kerennya FOMO. Apa orang-orang nih suka FOMO? Iya. Oh ada, kok temen gue juga homo. Ya, kita memang ya kita selalu melihat semua yang datang dari luar itu lebih baik dari apa yang kita punya. Itu sih. Melihatnya ini sebagai bentuk daripada transformasi kali ya. Ya, ini tantangan sebenarnya buat bangsa Indonesia. Kalau mau suka mengklaim budayanya, hidupkan. Iya betul. Jangan cuma mengklaim, lalu buat research bahwa memang itu ada di Indonesia. Kalau kita ke negara lain, orang respect sekali. Dan kita melakukan diplomasi budaya sebenarnya. Sejauh ini kakak udah membawa kebaya punya kakak ke negara mana aja kak? Saya udah keliling banyak sih. Banyak kak. Iya. Dan responnya semuanya? Oh baik, saya kan bukan orang yang memproduksi kebaya, saya hanya pengguna. Ini kan baju yang dipakai untuk sehari-hari. Sama nih kayak Mbak pakai, ya itu sama. Sehari-harinya ya begini. Ya, Tiap hari pakai kebaya. kalau di luar rumah ya, kalau di rumah ya bisa dong pakai yang lain. Tapi kalau pergi gitu kan? Kalau pergi iya. Orang di luar Kan beberapa kali kita ketemu, Iya. ada nggak saya pakai baju? Iya lah, nggak pernah pakai baju biasa. Kebaya itu kalau bicara akar katanya memang adopsi dari dua kata, dari dua bahasa. Dari bahasa Persia cabai atau kabai bahasanya. Tulisannya cabai. Cabai. Nah, bacanya kabai dan abaya bahasa Arab. Nah, jadi ya makanya pakemnya atau garis besarnya paling gampang kebaya itu tutup bukanya di bagian depan. Yang kalau di bagian belakang itu bukan kebaya, itu fashion kebaya. Jadi bukan karena orang pakai brokat misalnya itu pasti kebaya, no. Nah, kebaya itu blus bagian atas. Ya, kalau yang bawah ini kain. Jadi ada macam-macam, kita karena yang kain tradisional kita bilangnya wastra. Nah, wastra misalnya wastra dari Sulawesi itu kan biasanya tenun-tenun sengkang. Kemudian orang bilang tenun-tenun NTT, batik itu wastra. Nah, berkebaya, jadi kebaya dan berkebaya itu dua hal berbeda. Kebaya itu hanya bagian atas, berkebaya itu kita pakai full. Full. Ya, atasan kebaya dan berkain atau bersarung. Nah, kain nanti kalau kita bicara wastra beda lagi, panjang. Waktu 11 tahun lalu, kebaya itu sangat sulit didapat di mall-mall atau apa. Hari ini banyak kan? Banyak banget kak. Banyak Karena bisa beli di mana-mana. 11 tahun lalu, ampun-ampun nggak ada. Dan itu kakak pakai di awal-awal terus dapat respon dari orang-orang yang melihatnya sepertinya nggak umum ya kak. Kakak gimana tuh perasaan? Biasa aja sih, emang dasar pedenya kebanyakan. Saya kan memang nggak tahu malu ya, kayak mau offer orang saya nggak tahu malu. Iya maksudnya jadi kakak emang bener-bener niat ya udah nih mau. Iya kan dapat hidayah. Oh iya keren sih. Ini kopinya yang mana kopi? Ini teh, coba mau pakai gula nggak? Enggak. Enggak. Sebenarnya nggak boleh minum teh. Lah? Tapi karena adanya kopi ya, ada teh ya udah. Nggak pakai gula nih? Enggak. Mantep ya, dikasih teh kita. Lo mau ambilin juga nggak, Jeng? Nggak usah. Hah? nanti ambil sendiri Nggak usah? aja. Nah ya udah dah tuh. Gue boleh minum nggak? Boleh dong. Sekarang nih, boleh. Sekarang boleh, kita sambil ngobrol-ngobrol dong. Nah, ini lucu ya. Biasa, kalau cemilan tadi segmen 2. Ini lucu ya kan? Ini apa nih? Itu namanya Ini dari Indonesia juga kan bikin? dari Indonesia. Bambu bukan sih? Bukan. Ini Kayu? pohon ini. Enggak bambu ini. Pohon apa? Pohon jamblang ya, yang dari kuntilanak ya. Bambu ini bambu. Gila keren, gokil. Kalau kebaya, belum banyak orang yang pandai juga membuat kebaya. Jadi kita masih trial and error sampai hari ini. Tapi ada yang jago, udah banyak butik kebaya, udah banyak.
Kalau kita sih, saya kan jahit ya, Oh iya. karena ukuran tubuh saya tidak ada di Iya. susah nyari yang udah jahit. Saya punya ada tukang jahit, Sendiri. ada tukang jahit yang saya telepon dulu awal-awal masih nyari sana sini. Saya coba beberapa orang, tapi cocoknya emang ini sama yang biasa saya jahit sama Pak Ocit. Ocit. Pak Ocit. Nah. Ocit, bukan gitu ya? Pak Ocit, Pak Ocit, bapak-bapak. Oh iya. Oh, Apa ya? Pak Ocit ini tadinya fashion biasa, baju-baju biasa, dipaksa untuk bikin kebaya. Untuk bisa nyambung nih ke generasi sekarang. Kalau Gimana kita itu? kan anggota kita umurnya macem-macem tuh. Kita terbuka untuk semua umur, semua rentang umur. Kita terbuka. Jadi kita ada yang baru lulus kuliah, ada yang baru mulai kerja, ada yang udah punya cucu banyak. Ada. Semuanya dipanggil tadi Mbak, Kakak, Uni, Teteh, Usi, dan lain-lain panggilan kakak yang ada di Mereka Indonesia. kopdar gitu, kodar ngumpul. Kalau kita kumpul Pakai kopdar, kebaya pakai gitu. kebaya. Kayak namanya kalau komunitas perempuan berkebaya masa pakai moge, bawa moge. Ya, boleh, why not, bisa aja. Cuman kan pasti Pak datang pakai kebaya. Jadi kalau ada yang nanya dress code-nya apa, lagi di komunitas apa, kan gitu. Nah, karena kita di komunitas perempuan berkebaya ya pakai kebaya lah. Berkebaya, namanya komunitas Berkebaya. perempuan berkebaya. Artinya pakai kebaya dan kain. Kain, satu paket. Sama kayak kameramen gua nih, dia ikut komunitas juga, tapi komunitas bapak sarung. Oh, jadi sarungan. Sama, sarungan gitu. Sarungan. Ya kenapa enggak gitu? Sarung itu kan budaya Indonesia. Nah, jadi keren-keren aja. Sekarang kan ada tren cowok-cowok berkain. Lalu pakai ikat kepala macam-macam. Indonesia tuh kayak juga tuh. Belum ikat kepalanya. Suku A, suku B, hari apa pakai model apa, ada tuh semua. Laki-laki sudah menikah belum? Itu ada semua. Perempuan pun begitu. Pakai selendang sebelah kanan atau kiri itu menentukan status pernikahan. Jadi kita semua kita semua padahal pakaian itu orang Indonesia itu orang-orang Asia khususnya itu sangat simbolis. Jadi sebenarnya nggak perlu ditanya, nggak perlu kepo ngelihat dia pakai baju. Oh, saya A, B, C, D, udah kebaca. Jadi baju busana kita itu kan identitas sebenarnya. Nah, budaya kita identitasnya itu semua bersimbol dari apa yang kita pakai. Perhatikan nggak budaya kita yang sangat simbolis itu. Bahkan ketika pejabat A ketemu pejabat B dari tingkatannya berbeda, itu kalau salah pakai batiknya, itu sudah waduh, itu ada yang memperhatikan. Saltum. Ada. Saltum nggak sih? Iya, saltum. Itu padahal cuma motif loh. Motifnya beda. Itu sudah wow. Jadi berbudaya itu kan kita kaya sekali dengan simbol-simbol. Karena tulisan awal itu semua kan sebenarnya simbol. Nah, jadi simbol-simbol itulah yang ada di dalam budaya kita yang harus kita lestarikan. Sayang kalau hilang. AWWT-nya saru aja dan radios ya. Karena kebaya itu baiknya akan cocok-cocokan kita tipenya yang mana. Oh, menyesuaikan kita, ini nggak, Kak? karakter kita. Karakter kita. Kadang-kadang, jadi ada orang yang pakai misalnya yang gampang-gampang nih, orang bilang kebaya Kartini sama kebaya Kutu Baru misalnya. Ini yang saya pakai kebetulan namanya Kutu Baru. Saya itu kalau pakai Kartini kurang, tapi kalau saya pakai Kutu Baru saya rasanya enak ya. Gitu. Nah, itu balik lagi ke personality tiap orang. Sekarang kan ada pergeseran nih. Kebaya itu orang pakai kebaya ini kan lebih ke membentuk tubuh, tapi sekarang justru disalahgunakan. Kayak misalnya seksi atau enggak biduan, melihat perempuan yang kebaya disalahgunakan itu seperti apa? Sebenarnya Jangan gini. dijawab dulu. Lupa. Jangan dijawab dulu, guys. Jeda. Nunggu di segmen 2 dulu, iklan kita. Ketika tradisi bertemu inovasi, lahirlah sebuah karya yang membanggakan. Inilah batik Serat Danas, hasil kerja anak bangsa. Tidak hanya mengangkat kekayaan budaya, tapi juga mempersembahkan keberlanjutan bagi alam. Lebih dari sekedar kain,
Setiap helai batik ini adalah wujud cinta untuk sesama. Dengan memberdayakan sesama, menciptakan keindahan yang tidak hanya terlihat, tapi juga terasa. Mendukung karya ini berarti mendukung keberlanjutan, pemberdayaan, dan mimpi anak-anak disabilitas. Batik Serat Nanas, bangga memakai, bangga berbagi. Segmen 2 kita kembali lagi bersama di Baperan dan JJC. Masuknya udah siang nih, pas banget mau nyemil-nyemil kita. Segmen 2 Sebelum lanjut nyemil dulu, Bang. Ngambil dulu dong, nggak bisa Nyonya. mikir nih. Mau ngambil dulu Nyonya. Siap, dilanjutkan. Nanti nggak bisa mikir. Jadi aku nih mau nanya lagi nih sama Kalia, nih baju yang dipakai, ini kebaya namanya ya Kak ya, kebaya yang dipakai apa dan kainnya juga apa Kak? Nih, kalau kebayanya ini aku tadi udah bilang nih kutu baru. Kutu baru. Kutu baru itu kebaya yang dibuatnya di Jawa. Oh gitu. Awalnya tuh di Jawa Tengah. Nah, ini masih perdebatan, Jogja dulu atau Solo dulu. Nah, Seperti biasa, iya, seperti ya kan? biasa. Nah, ini perlu penelitian. Nih guys, berhubung ininya karena tradisional, kebaya tradisional tentunya. Bagus. Ini ada kue apa? Cara bikang sama Ikan sama kue pukis. Kis. Itu ada yang keju nggak? Lu nemu di mana kameramen? Jualan kayak beginian? Enak, ini enak, keren. tapi ini bukan properti. Hah? Properti beberapa bulan yang lalu bukan. Bukan ya, ini asli. Lebaran kemarin. Aku coba biar beneran ini asli gitu ya. Iya, ini sisa dari kita podcast modus yang episode berapa? Properti dibawa lagi. Enggak lah, baru beli di belakang tuh. Wanginya kecium kok. Wanginya kecium kok aman. Enggak, tapi nanti kan ada JJC yang bakalan dia lebih lebih Anjing. Jadi gini Bang Bimo nih lagi nanya. Lagi nanya jenis Kalian kuenya. nih jenis pertanyaan gue belum jawab tadi. apa tuh? Pergeseran yang pertama tadi, tadi benar ya ya. kan? Jadi ini dulu apa gue dulu nih? Gue dulu lah. Soal kebaya tadi tuh. Jadi itu kan busana. Sangat disayangkan kemudian diidentikan dengan hal-hal yang negatif. Busana. Kebaya seksi? Enggak juga. Tapi kalau seksi bagus. Iya, berarti masuk. Keren. Karena kebaya itu memang awalnya jujurli nih ya, kebaya itu tidak seperti yang sekarang kita kenal. Kebaya itu awalnya itu memang longgar, kan dari asal kata tadi, kabai dan abaya. Kabai itu artinya mantel panjang atau coat. Abaya, Abaya itu apa? Mantel panjang. mantel panjang atau coat. Nah, jadi mantel apa? Dia panjang kan nggak ada seksinya orang panjang ya. Panjang, dan kalau coat kan pakainya begini kan, sama kan, berarti bukaannya depan. Lalu abaya itu begini, selempang begini, selai kain yang diselempangkan menutupi bagian tubuh bagian atas. Jadi kebaya adalah Busana perempuan yang dipakai dengan tutup bukanya di depan, dan dia sebenarnya adalah awalnya panjang. Dan tidak ada itu yang namanya ngepas, nggak ada. Itu kemudian mengikuti. oh, jadi nggak ketat-ketat gitu. Enggak, bahkan kebaya itu dulunya untuk ini ya, kita bilang lengan di bahu ini, titik di bahu ini turun begini. Iya, saya pernah lihat yang dari orang keraton, dari bangsawan Jogja, saya pernah lihat. Kemudian kalau yang Melayu, udah pasti Minang. Jadi kebaya itu juga orang salah bahwa datangnya dari kebaya adalah Jawa gitu. Enggak. Budaya berkebaya itu hampir ada di semua wilayah Indonesia dan bahkan di Semenanjung ya, Malaysia, kemudian di Singapura, Brunei Darussalam udah pasti, kemudian juga di Thailand. Jadi memang benar-benar salah kaprah lah, bahwa kemudian mengikuti perkembangan zaman, kemudian jadi pendek, seksi, itu mulainya di Sunda. Karena Sunda, ya karena bagus kan, seksi. Orang Sunda kan kulitnya putih. Nyai. Kayak saya gitu kan. Udah. Ya, kemudian
Ya itu kemudian disesuaikan karena kan bagus kalau pas dia dibentuk tuh bagus, lalu pakai mulai ada muncul brokat itulah kemudian awal-awal nggak ada semua Pak longgar-longgar, kemudian orang merasa pede kan untuk ngepas, kenapa enggak? Baik di tanah Jawa awalnya yang mulai pendek, kalau di luar Jawa panjang semua. Nih ada beberapa yang saya bawa. Jadi kalau mau lihat saya bawa nih. Jadi kalau sekalian nyambung ya kan. Nah, saya juga mau megang lu kayak orang dagang tau nggak? Iya. Nah ini kebetulan nih, ini koleksi saya pakai sehari-hari. Nah ini sebenarnya udah agak lebih dimodernin. Ini kalau saya tunjukin ini dibilangnya Kartini. Kartini, iya kebaya Kartini. Dia kan tutupnya depan begini ya. Kalau yang saya pakai kan beda ya, beda. Nah, ini kemudian ini ada temen yang dia coba di zoom out kameramen. Jago banget untuk dia mengkerancang, membordir, dia membuat bordirannya. Ini dibuatnya di Bali kebetulan. Ada anggota kita, ada kakak ya. Ini nggak boleh sebut merek soalnya kan ya. Ini dari. Kalau bahan untuk kebaya Kartini itu bebas aja Kak? Sebenarnya bebas, boleh apa aja. Dulu itu kan kain kita terbatas. Kenapa sih kebaya dulu warnanya putih gitu? Iya, putih. Ya kainnya dulu kan masih adanya gitu-gitu doang, warnanya belum teknologi pewarnaan kain itu kan belum seperti sekarang advance banget. Nah, kebaya Kartini itu dia polos. Ini sebenarnya kebaya-kebaya dasar. Tapi Kartini itu kemudian udah memendek. Ya kan? Nanti lihat ini kan lebih pendek. Nah ini kurang lebih nih dia jadi awalnya tuh memang kayak Kartini, tapi ini lebih panjang. Coba kalau saya gini kan, iya, lebih panjang. Ini kebaya-kebaya seperti orang Melayu, kebaya labuh. Ini harus pakai daleman nih transparan gini. Kalau saya sih kadang-kadang nekat enggak. Saya seringnya enggak. Kan tadi saya bilang waktu kita break ya. Sebenarnya tentang susila apa sih? Asusila apa aurat atau enggak itu kan masuk di perspektif. Orang kita kan tidak melihat ini sebagai kemesuman tapi seni. Jadi balik lagi perspektif Anda. Ini saru apa tidak itu sebenarnya baliknya di kepala kita. Kepala kita mesum ya mesum. Nggak usah ini. Baju yang tidak seperti ini pun akan jadi mesum aja. Pemerkosaan itu terjadi kan bukan karena kalau panjang itu seni, benar ya? Iya, enggak gitu juga. Pikirannya ke situ, ada. Kalau saya bisa menjadi seperti itu. Saya harus pakai baju sopan ya Bang ya? Jadi apa namanya? Dan ini bahannya kan nerawang. Biasanya ada orang yang nggak pede. Kalau saya pede ya, saya pede. Kan BH belinya mahal ya, guys. Ya kan perempuan yang tahu BH itu mahal. Beli BH yang mahal biar bagus, biar push bra gitu loh. Nah semuanya tuh perempuan itu ada harganya guys. Jadi kita yang perempuan harus bisa menghargai dirinya ya guys. Perempuan harus bisa menghargai dirinya. Dan Kita mahal. menjatuhkan harganya mereka. Kita mahal ya. Jadi balik lagi transparan begini. Kalau sebenarnya ini kan kalau dulu kan cuma adanya bahannya misalnya katun. Ya orang pakainya katun. Lalu dikombinasikan dengan misalnya kalau di Sumatera ada batik Sumatera namanya. Batik itu kan diproduksinya di Pulau Jawa. Tapi karena customernya itu banyakkan orang Sumatera, jadi kemudian ada motif-motif tertentu. Jadi yang disenengin orang Sumatera dibilang batik Sumatera. Nah, kalau pakai segini berarti kita kainnya akan kelihatan. Kalau dulu itu kain kita itu cuman kelihatan segini. Ya, seginilah. Setelah 5 jari. Ya, tapi dia bukanya tuh sama kan kayak yang tadi. Nah, bukannya depan dan ini, jadi dia ada pendek supaya kelihatan cantik. Jadi semua ada estetikanya. Ini kebaya-kebaya Melayu atau kemudian mirip dengan kebaya-kebaya labuh. Cuma ini saya masih kurang di tangan karena kebaya zaman dulu di sininya ada 3 kayak segitiga. Jadi kan kita sekarang bajunya modern begini. Kalau ini dia ada tambahan segitiga supaya kita bergeraknya lebih gampang. Nah itu kemudian kalau di Sulawesi sobek ya? Enggak. Kemudian kalau di Minang itu dikenal basiba, di Sulawesi juga dikenal basiba namanya. Tapi ini lebih ke kebaya Melayu. Kebaya basiba. Basiba itu kalau sempat ikut kemarin ada yang
kebaya warnanya hijau terang, hijau kuning. tahu. Nah itu basiba. Itu kebaya udah puluhan tahun itu yang dipakai. Orang dulu kan badannya imut-imut. Anak perawan memang menawan, tapi janda lebih menggoda. Gitu. Nah ini salah satu contoh. Yang ini? Kalau yang ini sebenarnya yang saya bawa karena saya pengen nunjukin ini kebaya ini ini dipakai untuk hari-hari boleh kebaya. Agak beda ya? Nah, ini beda, ini dia pakai bordir. Nah, bordir itu ada dua macam, ada bordir tempel. Jadi udah dibuat tinggal nanti ditempel. Kalau ini bordirnya langsung di atas ini ya. Dijahit ya. Nah, ini kebaya tangannya pendek. Ya, jadi ini masuknya di fashion. Tapi ini kita bilangnya kebaya bordir. Ini biasanya orang di Betawi ya suka, tapi biasanya kalau untuk Betawi juga tangannya panjang. Kebaya itu harus tangannya, ini kalau saya karena pakai kerja, tapi harusnya 7/8 atau full. Panjang. Iya panjang. Jadi kalau kita bicara seksi relatif, tapi kita sudah budaya berbusana kita itu sangat-sangat, kalau kita bicara syariah sangat syariah. Karena kita berbusananya sebenarnya sopan banget. Kemudian itu kan selera. Dan kalau selera cantik Sambil dijemur. bagus aja. Sabar sih tuh yang lapar kayaknya kita deh. Ini kan masih ada lagi. Ini kebaya cukup lawas. Ini kutu baru awal tuh Ini bagus banget nih, kayak zaman tahun 30-an. Ini jadul. Bahannya juga udah nggak bisa kita cari ya. Ini saya nemu di pasar tradisional somewhere di Bali. Jadi kalau dulu ini yang sekarang saya pakai kan, kita udah kutu barunya kita tutup rapet itu gampang. Kalau dulu pakai peniti ini jadi makainya begini dan pendek. Jadi orang pakai stagen. Tadi kan sempet iya, jadi kayak gini nih. Dulunya cuma segini, terus dipakein peniti, terus di sini ada Bawahnya stagen. Jadi dia setengah. Nah, kenapa kita nggak pakai stagen? Karena kita udah manjangin ke bawah. Nah, ini banyak di orang Bali hari ini masih make. Kemudian itu juga banyak dimodif. Kemudian juga orang Jawa banyak. Jawa kalau Solo seperti ini, Jawa Tengah yang Solo. Kalau Jogja beda. Jogja ininya di bawahnya V, saya belum punya. Dia jadi bentuknya V, kutu baru juga. Nah, ini jadul lah, asli jadul banget. Jadi kalau make saya beneran literally harus pakai peniti semua. Dan nggak, karena dia bahannya stretching, itu kadang-kadang ini nariknya mana sebelah mana gitu. Tapi ini mengikuti bentuk badan, keren banget nih bahannya. Udah susah banget nyarinya. Ini bahannya udah wow susah. Nah ini yang saya mau bilang ada namanya kebaya kerancang. Kerancang itu Beda lagi guys. beda. Ini saya mau tipenya tetap kutu baru, tapi nih kalau dilihat teknik kerancang ini ada di Indonesia. Jadi membuat ini kan kelihatan lukisannya. Lukisan-lukisan ini dibikin dengan benang langsung. Jadi kreatif, pinter banget yang bikinnya. Ini UMKM-nya ini gokil dan ini kena mahal selalu karena tekniknya susah, teknik kerancang. Nah, tradisi mengkerancang ini ya, jadi ada bolong-bolong. Nah, ini salah satu jenis kebaya yang didaftarkan ke UNESCO dari Indonesia. Karena teknik ini ada di Sumatera itu di Minang, terus di Tanah Sunda, kemudian di Sulawesi Utara, Gorontalo, itu mereka punya tradisi untuk ini. Kalau sekarang di Jawa Barat itu lebih banyak orang Tasik yang masih. Tapi sudah sangat sedikit pengrajin kerancang. Ini makanya jadi mahal. Ini namanya kerancang. Iya, kebaya kerancang. Nah, beda dengan boros. Lihat kan, dia menggambar ininya cantik, ya kan? Detail. Nah, ini dibuat benar-benar benang dibikin seperti ini, dijahit langsung. Jadi kalau salah, ulang. Ini bukan bordir ya? Bukan, kerancang. Kerancang itu teknik dari benang langsung jadi lukisan atau jadi baju. Ada yang full, kalau full mahal banget. Makin banyak ininya. Iya, kalau dia cuman dari benang langsung jadi baju, mahal banget. Ini mahal murahnya bisa dilihat dari banyaknya kerancangnya.
Berarti bisa dilihat kau punya ini kastanya tinggi. Iya, kita nggak bilang gitu, tapi emang iya kenyataannya. Sultan yang punya kalau pakai. Karena mahal. Nah, ada lagi kebaya encim, ada yang lain-lain. Kita kaya. Nah, saya nggak punya. Ada kebaya orang Madura beda, kebaya suku Osing di Banyuwangi beda. Dan ternyata dari rumah produksi film di Amerika atau komik Marvel, bahkan mengeluarkan sebenarnya 3 karakter asal Indonesia, ya kan? Tapi salah satunya itu adalah karakter yang namanya Davinaka. Davinaka itu diambil dari nama Dewi Naga. Jadi karakter ini adalah ibunya dari Nyi Roro Kidul yang mengenakan kebaya, kalau nggak salah ya. Kalau boleh dicek di gambar seperti ini, nanti ditampilin di footage-nya seperti ini gambarnya. Oke, ya. Tapi beliau tidak pakai kebaya. Kebaya, mungkin untuk di Marvel secara general. Jadi terkenalnya apa sih kalau di Indonesia gitu? Mungkin dari kebaya atau enggak dari Roro Kidul atau apa gitu. Tapi kita patut diapresiasi juga ya karena kebaya sudah masuk, sudah dikenal nih di dunia perfilman, di dunia komik di Amerika, terkenal sekaliber Marvel itu mengeluarkan karakter namanya si Davinaka itu. Sebenarnya ada lagi dari Indonesia, ada Komodo, ada apa gitu. Jadi, nah kenapa berkemben itu dianggap tabu di Barat? kemben tabu. Ya dong, tabu. Bukannya suka ya? Enggak dong, tabu dong. Mana mau orang Barat pakai gitu. Sekarang kan beda fashionnya. Tapi kemben itu kan dulu kan mengekspos orang Eropa zaman dulu mana ada, dia pakainya ball gown. Kemben tuh yang dilihat itu Bang Bim. Cuman gini. Kemben kan gini kan? Iya. Tapi kan kalau dulu kan mereka pakai ball gown. Mana ada dulu orang Eropa pakai baju kayak kita. Kalau kita zaman dulu pakainya terbuka baru kita tutup. Justru malah dianggap kasar rendah kali. Iya. Ya. Nah, yang tadi aku tanya tuh Kak, ini kain termasuknya kain Ini batik tulis. Batik tulis Pekalongan, motifnya motif 3 negeri. Jarang, ini jarang juga nemu. Ya 3 negeri. Biasanya 3 negeri itu pewarnaannya itu dilakukan di 3 tempat. Kalau ini full di Pekalongan. Jadi kalau dibilang merah di batik itu ya warnanya kayak gini, kayak bata apa? Terakota ya. Nah itu merah. Nah itu biasanya pewarnaannya dilasem. Harusnya. Pindah lagi. Iya, lalu pewarnaan warna biru ini di Pekalongan. Yang warna coklat itu pewarnaannya harusnya di Solo. Jadi batik 3 negeri. Aku mau tambah nih. Kalau cewek kebaya, kalau cowok tuh ada kebaya nggak sih? Ada di Maluku. Ada. Namanya Ya, kebaya. Kebaya Ambon. Ya, itu dipakai laki-laki. Ya, jadi dia kayak modelnya jas. Itu dia di dalamnya tuh ada kayak kemeja putih atau warna lain. Nah, tapi dia itu namanya kebaya Nyong Ambon. Oke. Jadi itu memang dipakai untuk acara-acara resmi. Acara-acara resmi atau acara-acara keagamaan. Nah, segmen 3 nih. Segmen 3 apa tuh? Biasa, kita mau main game. Main game. Segmen Nah, guys, di segmen ketiga kita masuk di Belgi Belaga Gila. Belaga Gila kita apa nih? Ini singkirin dulu deh. harus pindahin. Harus pindahin dulu. Sini dulu aja. Udah bawa plastik kan? Iya. Bawa plastik. Lah. Kata orang-orang timur babungkus. Ini bener nih. Game apaan lagi itu ya ampun. Ya, lucuan kali ya. Ini mah game yang bocah ya. Kita ngapain? Rio nih kerjaannya ya. Iya. Kita ngapain tuh kayak gitu? Ini oh gini. Oh, jadi masukin ini ke Lempar itu Kak. Oh main lempar. Lempar. Ya gue fales tuh begituan. 2,000 years later.
Jadi kayak masukin kalian yang main biasa. Kalian yang main. Kok lu curang? Nilai. Ini kan ada poinnya nih. Kok lu curang? Kalau yang nilai 1 itu dikalikan 10 aja. Jadi 10, 20, 40, 30, 50 gitu. Nah, ini satu-satu ya, nanti dilempar paling terjauh kayaknya. Jadi yang main gue nih, 2. Lo juri. Gue jurinya biasa. Tuh gelasnya pindahin dulu. Ntar nyemplung aja. Siapa yang berhasil paling banyak poinnya nanti, situ yang menang. Siapa dulu? Di situ belum? Apa? Gimana? Masih aman ya kamera? Oh, semua ini satu-satu. Iya, salah satu. Itu sini jaraknya. Tunggu dulu, ini poinnya biar Udah kelihatan, Kak. yang nomor, ya udah deh. Ini udah kayak main di pasar malam, guys. Jadinya. Wih, keren. Biasa ke pasar malam nih bocah nih. Biasa ke pasar malam bocah. Nggak tahu nih. Gagal. Gagal. Wis 2. 5 dan 2 berarti 20 dan 70 ya. Sekarang dari tim lawan. Gue lebih fales lagi. Tim lawan. Nanti kasih kesempatan 2 kali kok. Aduh, sekali aja boleh nggak? Aduh, memalukan ini. Iya dong. Secara kita gerakan tangannya parah. Asyur. Bahaya kali ya dianya. Kebaya guanya. Aduh. Nggak ada sih. Nggak ada, ya udah nggak apa-apa lah kan udah. Apa siapa tahu. Di sponsori. Oh iya, JJC mau sponsor Pajero sama Bu Jero ya. Aduh, Anda terlalu kencang, saudara. Waduh, sengaja biar kita, ya 4. 4. Habis? Belum. Jadi 4. 70 sama 4 tuh 110. Sementara gua kagak dapat apa-apa. Ayo. Kemarin kita bintang tamumu yang menang ya? Kok harus kalah terus? Ini kayaknya hostnya. Aduh, hampir. Aja. Ya, udah emang. Aha, udahlah. Biar hostnya menang lah. Dapat Pajero soalnya. Berarti udah ketahuan dong siapa yang menang. Yoi. Udah ketahuan yang dapat Pajero siapa. Ya nggak apa-apa lah. Bro, ini lagi ya. Capek kasih. Ini nggak dicemilin ini. Sabar. Ini dong. Ini kita ngapain tuh? Ini khusus bintang tamu. Tugasnya adalah gambar apapun yang ada di benak Mbak Lia, kemudian nanti dijelaskan. Tapi pas gambarnya jangan kasih tahu kita dulu. Sambil gambar. Apapun yang ada di kepala, mungkin ada maknanya, ada ini nanti diceritakan. Nggak, gue tebakan dia mau gambar apa coba? Gue tebak dia mau gambar orang pakai kemben, terus lagi narik. Lo apa? Kalau gue feelingnya gambar kain. Gambar kain. Kain kafan. Enggak dong. Kain bercorak, bermotif Corak ya? gitu. Kalau tebakan gue. Kayak jangan yang itu dong, gambar-gambar yang berat gitu. Toto nyindir pemerintah lagi berat juga. Toto nyindir. Ini gambar, oh bendera ini, One Piece. Ditandingin sama bendera merah putih. One Piece iya. Tapi gue rencana malam ini apa besok, gue mau jadi bintang tamu Tin di podcastnya, tapi agak politik, ngebahas soal bendera One Piece. Begitu, gue lagi mau diminta bahas itu. 2000 years later. Sudah? Oke, ini apa yang gambar ya? Jangan gambar yang gini-gini lagi. Coba dibuka langsung sekarang. Teng. Lah, kok gambar bunga? Apa ini? Nah, hiduplah jadi seperti bunga. Kenapa? Bunga itu ada filosofi atau gimana? Oh iya, bunga itu selalu cantik. Terus? Jadi kita biar tetap cantik dimanapun kita berada kan kayak bunga, fresh. Tapi kan bunga itu juga bisa layu. Nggak apa-apa. Tergantung, ada yang nyiram nggak? Ada yang rawat nggak? Itu makanya sama kayak budaya.
kita harus ngerawat, kalau enggak nanti kita kayak bunga mati mati beneran. Jadi harus kita pelihara. Harus kita pelihara supaya dia bisa cantik, bisa indah. Tapi bisa rawan terinjak nggak? Ya, budaya kita tuh bisa terinjak juga. Bisa. Nah makanya kita mau nempatkannya di mana? Di dalam vas untuk cantik, indah, di taman, atau kita mau naruhnya sambil buat di jalanan, di tengah jalan buat diinjak-injak. Tapi endingnya cakep, dia nggak berbunga karena filosofi mengabarkan budaya itu seperti bunga. Harus kita rawat, harus kita jaga, jangan sampai terinjak-injak oleh bangsa sebelah, bahkan sampai diklaim. Wih, keren, mantap. Kalau dari Jeng Christine apa untuk closing statement-nya nih? Iya, keren banget bisa dapat ilmu dari Kahlia yang mungkin juga teman-teman di luar sana belum tahu kan tentang ternyata kebaya tuh banyak modelnya, macemnya, dan ceritanya dari masing-masing kebaya juga banyak. Itu, aduh, terima kasih banget sih Kak. Thank you Kak Christine. Sedikit kenang-kenangan Ci. Woi, ada tulisannya. Oh, ada apa? Waduh, terima kasih. Boleh dibuka nggak? Boleh dong. Boleh dibuka. Buat kebaya juga. Bukan, ini lucu. Padahal aku nggak biasa. Thank you baperan. Ya Allah, minta satu dong Mas. Kemarin dong Mas. Terima kasih udah hadir, ya kan. Terima kasih juga buat studio kita, tempat kita, rumah kita, Toraja Melo sudah menyediakan kita tempat dan fasilitas semua, dan juga rekan kita, mitra kita JJC Jakarta Journalist Center yang kemudian nanti bisa kita berkolaborasi ya ketua. Terima kasih. Thank you. Jangan lupa tuh tonton juga di Baperan Bahasa Perempuan dan juga Modus Imo Bedul Show di channel Imo si Jurnalis Muda biar makin gocer serasa.